Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra dan juga Bapak Agus Supriyanto dalam program BTV Inspiratif. Kali ini karena kita tadi sempat berada di luar ruangan, tapi karena terkendala cuaca kita harus beralih ke dalam ruangan. Tapi tidak membuat kita harus berhenti untuk membahas lebih lanjut tentang Bapak ya Pak. Tentunya. Meskipun cuaca di luar sana sedikit tidak bersahabat. Ya. Kembali lagi Pak ke pertanyaan tentang industri penerbangan. Suka duka selama di industri penerbangan ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Ya kalau suka dukanya di industri penerbangan banyak ya. Ya satu kita bicara suka duka pasti dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Nanti senang. Iya. Ya dukanya ini kebetulan begitu saya duduk sebagai EGM Bandara Sultan Taha itu kita bisa dibilang ini bandara COVID. Bandara COVID. Kenapa kita Pak? berduka. Oh iya. Ya, berduka. Iya, iya. Bahwa ini menghajar seluruh dunia ya. Seluruh dunia bagaimana COVID ini udah sangat luar biasa merubah segala seluruh tatanan, iya. habit dan lain berubah. Bahkan area bisnis ini berubah. Iya, semuanya. Tapi di saat-saat seperti itu justru tantangan-tantangan ini semakin luas. Semakin luas. kita di-challenge. Jadi bagaimana kita sebuah bisa survive. Iya, tetap survive di tengah pandemi ini. Jadi tantangan ya Pak ya? Betul, bagaimana tetap survive. Karena apa? Ya kalau bicara industri penerbangan, industri transportasi, saya yakin semua merugi. Iya, semua Dan ini sektor. sangat luar biasa. Sektor perhubungan, sektor transportasi rugi. Iya. Khususnya penerbangan. Kita bisa bayangkan penerbangan itu kan biaya cukup tinggi. Iya. Biaya perawatan seperti apa? Benefitnya cukup besar ya Pak. Itu, dan cost-nya itu sangat luar biasa untuk perawatan, untuk gedung terminal dan lain-lain. Sementara kita melayani penumpang waktu itu sempat hanya tinggal 10% dari seluruh penerbangan. Pernah Pak ya? Betul. Nah itu kita lagi benar-benar merasakan terpuruk sekali. Biasa. Dan pernah juga penerbangan di bandara ya Sultan Taha ini semenjak COVID ya. Kalau kita bicara nih frekuensi penerbangan, ya, kita bagi dalam 3 sisi ya. Yang pertama kondisi pada saat normalnya sebelum kena COVID. Sebelum COVID. Ya. Bandara kita menerbangkan penumpang itu, penumpangnya sehari itu bisa sekitar 4 sampai 5 ribu. Dalam satu hari. Sebelum pandemi ya Betul. Pak? Masuklah pandemi COVID. Pandemi COVID, itu kita kehajar habis. Dan yang paling gila itu di bulan Mei di tahun 2020. COVID kan masuk di Maret ya. Iya, Maret. Mei itu gila-gilanya, kita diperketat seluruh orang nggak boleh terbang dengan aturan-aturan regulasi yang kuat. Memang itu tujuan untuk supaya tidak ada penyebaran. Iya, tidak ada penyebaran COVID-19. Betul. Dan pernah juga Bandara P2 tidak menerbangkan satupun pesawat. Pernah Pak, dalam satu hari tidak itu? Ada. Tidak ada sama sekali. Iya, karena memang harus dilakukan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah COVID itu udah berangsur berjalan, udah aturan-aturan new normal berjalan dan lain, artinya masyarakat juga udah diberikan regulasi baru ya terhadap proses penerbangan. Aturan-aturan baru dan itu membangkitkan orang untuk berani terbang. Iya. Ya alhamdulillah waktu itu walaupun masih pandemi COVID, penerbangan kita naik cukup naik penumpang sekitar satu hari sampai 1.600 lah. 1.500 sampai 1.600 kalau bicara rata-rata. Memang pernah mencapai 2.000 lebih gitu. Itu masa COVID ya. Tapi sempat menurun ya Pak ya dari awal kan setelah udah berjalan itu di mulai bulan Mei kemarin ini 2021 kan ada SE lagi dikeluarkan untuk mencegah penularan COVID. Itu aturan baru lagi. Keluar aturan baru sehingga penumpang kita pernah turun sampai ke level yang cukup tinggi ya, turunnya di angka 60 penumpang satu hari. Satu hari 60 Pak. Dari awalnya ribuan. Iya, 1.500. Kemudian pernah juga kita 47 dan yang paling parah itu pernah kita, bukan paling parah ya, penumpang paling sedikit ya, karena memang kita harus mengawal ketat ya penerbangan di bandara itu sampai dengan 25 penumpang kita berangkatkan. 25 penumpang hari tersebut. Dalam satu hari ya Pak? Satu hari pernah. Nah, itu memang ini pemerintah mengeluarkan SE ini adalah memang untuk bukan untuk memantikan penerbangan. Ya, untuk kita semua. Lebih untuk kita semua, keamanan kita, bagaimana supaya COVID ini cepat selesai. Iya, kan benar. kita juga semua capek cepat selesai. Nah, kalau kita patuh dan salah satunya bandar ini yang mengawal. Iya, mengawalnya Pak ya. Penuh. Karena memang penerbangan kan banyak sekali digunakan oleh masyarakat juga gitu. Jadi prokesnya harus lebih ketat. Betul. Ya sekarang ada lagi kan kemarin sempat ada aturan PCR artinya penumpang tersebut sudah mulai
ragu lagi mau berangkat karena kan PCR itu cukup tinggi angkanya. Untuk satu orang dulu sampai 1.100.000 kan. Oh iya, luar biasa. Tiket pesawat hanya 5.000. Sangat tidak sama, tidak balance ya Pak ya. Betul. Mungkin langsung ke ini ya Pak, saya penasaran nih, kan Bapak sebagai eksekutif General Manager nih di Sultan Taha Airport, prinsip apa sih yang Bapak pegang selama menjadi General Managernya gitu? Atau prinsip hidup selama bekerja itu seperti apa sih gitu? Ya, kalau jiwa saya kan lahir memang di servis dan operasi. Saya lebih mengedepankan bagaimana pelayanan itu bisa cepat, bisa singkat, bisa nyaman dan aman. Iya. Pasti penumpang di mana-mana layanan ingin cepat ya. Iya, pengen cepat pasti. Iya, pasti. Nggak mau lah antrian. Nah, itu kita coba berpikir bagaimana layanan itu semakin baik. Nah, prinsip hidup saya memang dulu ada paradigma kan. Iya. Istilahnya bahwa pelanggan adalah raja. Kalau menurut Bapak sendiri? Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Yeah. Artinya kita melayani orang-orang yang kenal sehingga ada diskriminasi layanan ya. Yeah. Ada rasa yang tidak kenal, ada terpaksaan kan seperti itu. Karena melayani raja-raja kan. Ada. Bukan panggilan ikhlas ya. Yeah. Nah, kalau saya paradigma saya bahwa saya intinya apa? Kenal tak kenal tetap saya. Oh, kenal tak kenal tetap saya. Supaya layanan itu keluar dari hati. Itu. Dan ini saya cetuskan saya di tanggal 4 November di Bengkulu tadi. 4 November. Saya cetuskan itu. Dan kami coba membuat paradigma baru bahwa mari kita layani pelanggan layaknya seorang sahabat. Bagaimana kita menjamu sahabat-sahabat kita yang artinya kalau udah menjamu sahabat pasti kan kita terasa ikhlasnya keluarnya tinggi ya. Bagaimana kita kedatangan sahabat pasti akan melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang kami ingin angkat ya, sehingga layanan itu keluar dari hati. Kenal tak kenal tetap sayang. Oke. Untuk ini sendiri Pak, penghargaan katanya saya pernah dengar nih kalau Sultan Taha Airport ini dapat penghargaan dari proyek yang pernah dibuat nih katanya. Itu apa tuh Pak? Boleh disebutkan ke pemirsa? Jadi yang tadi saya sampaikan, layanan itu kan istilahnya harus cepat, nyaman, aman. Gitu. Nah, di sini kami mengkreasikan dan ini layanan pertama yang ada di bandara seluruh NKRI. Seluruh Indonesia. Dari Jambi yang keluar. Oh iya. Iya, dan kami mendapat penghargaan dari DPR RI, dari gubernur langsung, ya gubernur Jambi dan macam-macam banyak. Banyak ya Pak ya. Dan testimoni ini cukup luar biasa. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi layanan itu kita buatkan kan gini. Kalau kita mau terbang itu kan kita diharuskan tambahan syarat. Ya, yaitu satu syarat PCR dan vaksin yang boleh terbang. Dan itu kan ada layanan yang memang harus dilakukan validasi. Validasi di mana? Di kantor kesehatan pelabuhan KKP. Lihat kalau data-datanya lengkap akan dicap berangkat. Nah, memang ada satu lagi keluar dari pemerintah layanan Peduli Lindungi. Iya. Nah, Peduli Lindungi itu yang kami coba integrasikan bagaimana sih percepatan layanan tersebut. Karena kalau kita menggunakan manual itu kan berbahaya perputaran virusnya ya. Yang bahaya itu kalau orang yang mengurus atasannya, mengurus saudaranya, dia tidak di PCR. Kalau dia positif mau dokumen, membawa virus itu. Iya, kepegang sama petugas KKP, KKP menerima berkas orang itu muter virusnya kan gitu. Akhirnya di pesawat tidak kurang aman. Iya. Nah, kami lakukan dengan program integrasi AutoGate dengan sistem Peduli Lindungi. Dan itu AutoGate kami buat sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu alat untuk memvalidasi dokumen secara digital. Jadi nggak susah payah ya, nggak ribet. Alat tersebut ada di handphone. Dalam waktu 2 detik tervalidasi. Wah, sudah tervalidasi. Itu yang saya bilang cepat dan aman. Amannya apa? Amannya dokumen tersebut ada di handphone, tidak dipegang orang-orang. Caranya, setiap Peduli Lindungi kan ada QR code. Di Peduli Lindungi itu harus ada dokumen satu vaksin. PCR atau antigen. Nah, kalau keduanya di situ ada persyaratan lengkap, misalnya di Jambi harus PCR dan antigen, itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kalau sudah terpenuhi begitu di scan, dia gate-nya terbuka. Begitu gate membuka, terbaca berarti apa? Orang tersebut layak terbang. Silakan ke check-in kontak untuk mengambil boarding pass. Namun jika tidak membuka, dia tidak layak terbang. Harus diverifikasi secara manual. Berarti secara manual, maka dari itu mendapatkan penghargaan ya? Betul, karena kecepatannya dan aman juga. Jadi kalau seandainya di Peduli Lindungi dokumen tersebut
hanya terdapat PCR aja, vaksinnya tidak ada, Tidak bisa. dia tidak buka. Oh, Jadi harus ke manual. Nah, satu lagi kalau seandainya vaksinnya ada, ternyata hasil PCR-nya positif, iya. nggak bisa membuka. Oh, gitu. Gitu. Dan itu yang menjadi percepatan. Oh, berarti itu yang salah satu proyek yang mendapatkan penghargaan tadi, Pak ya, luar biasa. Betul. Dan itu percepatannya luar biasa untuk yang tadinya KKP 1 hari memvalidasi dokumen itu sampai ratusan. Sekarang tinggal di bawah 5%, hanya tinggal 10-20 dari total penumpang hampir 500. Wah, luar biasa. Ya. Baik pemirsa, kita rehat sejenak, kita kembali pada segmen selanjutnya, tetap di program BTV Inspiratif, BTV Jambi, Cerdas Bersinergi.